Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita untuk mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan pada hari ini. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Spiritual Life. Adapun pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 29 ayat yang keempat sampai kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Keluaran 29 ayat 4 sampai kelima. Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Kemudian engkau harus mengambil dan mengenakan pakaian-pakaian itu pada Harun. Jubah dalam, jubah luar, baju efod dan tutup dada. Haruslah engkau ikatkan pada Harun tali pengikat baju efod. Saya akan berikan judul renungan pada pagi hari ini adalah hidup yang disucikan dan berubah. Saudara, dalam bacaan ayat ini diceritakan mengenai Musa yang mengajarkan bangsa Israel mengenai peraturan bagi mereka yang akan melayani di kemah kudusnya Allah. Di dalam konteks sejarah seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan Mesir, sebuah kondisi di mana bangsa Israel bukan hanya diberikan pengetahuan baru mengenai hukum, tetapi bangsa Israel juga perlu untuk mengetahui peraturan-peraturan peribadatan. Terlebih lagi untuk mempersiapkan peribadatan tersebut dengan baik. Salah satu yang disajikan dalam kisah perjalanan pemaknaan bangsa Israel tersebut adalah ketika Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk mempersiapkan pelayanan dan menghidupi pelayanan mereka. Keluaran 29 ayat 4-5 menceritakan bagaimana Musa mengatur agar Harun menyucikan diri dengan air dan mengenakan pakaian kudus sebagai bagian dari proses memasuki kemah pertemuan atau juga dapat disebut memasuki proses melayani umat Israel. Tindakan itu melambangkan penyucian dan penyiapan total untuk melayani Allah. Harun tidak bisa melayani dengan kehidupan yang lama, tetapi harus terlebih dahulu disucikan dan diubahkan melalui penggunaan baju efod dan kelengkapan imam lainnya. Hal ini menjadi pembeda antara para imam dan umat Israel yang kemudian mereka layani. Bagi kita sekarang, ayat ini mengingatkan bahwa pelayanan pada Allah selalu dimulai dari hidup yang disucikan dan berubah dengan dibalut oleh kebenaran Kristus. Sehingga tangan kita kudus untuk melayaninya, kita juga tidak bisa melayani sebelum terlebih dahulu disucikan dan diubahkan olehnya. Satu tujuannya agar hidup kita menjadi pembeda dengan dunia di mana kita melayani. Hidup yang disucikan dan berubah adalah pembeda kita dengan dunia, di mana kita diutus untuk melayani Kristus. Bagaimana dengan kita pada masa kini? Bagaimanakah kehidupan pelayanan kita bagi orang-orang yang sudah melayani? Saudara, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diingatkan kalau kita disucikan dan diubahkan dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan kita di tengah dunia, di mana kita Dia utus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan baru yang Kau berikan pada kami semua untuk bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang sukacita. Pagi hari ini Tuhan kami diingatkan kembali kalau kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu harus disucikan dan diubahkan Tuhan untuk melayani Engkau di tengah dunia ini. Kami sadar Tuhan kehadiran kami di tengah dunia bukan hanya menjadi orang-orang atau anak-anak-Mu yang hidupnya biasa-biasa saja. Tapi sungguh kami dipanggil untuk menjadi pembeda antara dunia dengan terang Kristus. Dan kami rindu Tuhan melalui kehidupan kami. Banyak orang yang diperkenalkan dengan terang Kristus. Dan banyak orang yang hidupannya berubah karena Engkau mentransformasi mereka melalui kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan kami adalah kehidupan yang berarti. Karena kami tahu Engkau mengutus kami untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami dan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian Spiritual Life pada pagi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.